Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, Pagi, Bu. bagaimana? Pagi. Sehat Bu. semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau sehat semuanya. Sudah makan belum tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Siapa yo yang tadi pagi Belum, belum sholat subuh? Sholat, Bu. Sholat, Bu. Oh, Alhamdulillah kalau sudah sholat semuanya. Ya, anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang sholat sunnah munfarid. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang urutannya siapa ya yang berdoa? Oh, urutannya Saya, Bu. Ananda Ika Fitri ya. Silakan. Oh iya, Bu. Mari teman-teman berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni. Amin. Ya, terima kasih. Ananda Ika sudah memimpin doa ya. Semoga mendapat pahala dari Allah dan nanti menjadi anak yang solehah. Anak-anakku, di kelas 3 dulu kita pernah belajar tentang puasa sunnah. Apakah kalian masih ingat apa itu arti kata sunnah, anak-anak? Sunnah. Sudah lupa, Bu. Sudah lupa. lagi, Bu. Oh, sudah lupa. Kalau tidak Ya. salah, sunnah itu kata Pak Ustadz dikerjakan mendapat pahala, katanya kalau ditinggal tidak dapat dosa, itu kata Pak Ustadz, Bu. Wah, pinter. Mas Asep mah pinter ya, masih ingat pelajaran di kelas 3 ya. Nah, Iya. karena kali ini kita akan belajar tentang materi sholat sunnah. Coba apa yang tahu kira-kira sholat sunnah itu apa? Maksudnya macamnya. Macamnya sholat sunnah apa? Nggak ada suaranya ke sini. Oh, ya. Macam-macam sholat sunnah. Artinya. Arti dari sholat sunnah. Tadi kan sunnah itu apa? Tadi dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Berarti sholat sunnah itu apa, anak-anak? Sholat yang bisa dikerjakan mendapat pahala. Jika ditinggalkan tidak berdosa. Ya. Tidak berdosa. Anak-anak, kali ini kita akan tujuan pembelajaran hari ini yang pertama nantinya anak-anak itu diharapkan bisa menyebutkan pengertian sholat sunnah munfarid. Yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan macam-macam sholat sunnah munfarid. Kriteria ketercapaian dari tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, yang pertama, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan pengertian sholat sunnah munfarid. Kemudian anak-anak diharapkan mampu menyebutkan macam-macam sholat sunnah munfarid. Yang ketiga, anak-anak dapat mengidentifikasi contoh sholat sunnah rawatib mu'akkad dan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Terus, anak-anak juga diharapkan bisa menjelaskan tentang sholat tahajud beserta tata cara sholatnya. Terus, anak-anak diharapkan mampu menganalisis keutamaan dari sholat tahajud dengan benar, beserta tata caranya. Terus, serta didik dapat menjelaskan tentang sholat duha, beserta tata cara sholatnya yang benar. Dan juga yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan keutamaan sholat duha dengan benar. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu apa bedanya sholat berjamaah dengan sholat sendiri? Ada yang tahu tidak?
Kalau sholat berjamaah dapat Ya, Bu. pahalanya banyak, Bu. Oh, terus kalau sholat sendiri? Kalau Kalau sholat sendiri katanya pahalanya cuma 1 1 derajat. derajat. Kalau berjamaah dapat 27. Itu kata Pak Oh, Ustadz gitu. mah, Bu. Tapi Ya. nggak tahu. Ada yang lain lagi? Terus, ada yang tahu tidak nama lain dari sholat sendirian? Sholat munfarid, Bu. Munfarid kan? Munfarid Sholat itu Oh sunnah. ya, sholat sunat pinter tahajud. ya. Ternyata sudah memiliki pengetahuan tentang sholat sunnah munfarid ya. Ya, baiklah. Coba, ada yang bisa menyebutkan tidak? Macam-macam sholat munfarid itu. Sholat sunat duha. Oh, ya, betul, pinter. Apalagi ada yang tahu? Tahajud. Oh, pinter. Qobliyah, ba'diyah. Sholat hajat. Yes. Ya, Sholat pinter. hajat. rawatib. Ternyata Pokoknya anak-anak semuanya kalian pinter Sholat ya. sunnah ya. Tadi malam rupanya udah belajar Iya, ya Bu. anak-anak. Belajar Bu, sedikit. belajar. Oh ya, Sedikit-sedikit baiklah. dari Pak Adi. Nah, ternyata kalian udah pada pinter. Sekarang ini Ibu akan membagi kalian dalam 5 kelompok ya. Nanti kalian harus mendiskusikan tugas yang harus didiskusikan ya. Yang pertama, kelompok 1, Ananda Hamzah dan Ananda Dekia. Yang kelompok 2, Ananda Arwiti dengan Ananda Ningsih. Yang kelompok 3, Ananda Jamian dan Ananda Yurmialis. Yang kelompok 4, Ananda Rustiana dan Ananda Asep. Yang kelompok 5, Ananda Ika Fitri dan Ananda Nani. Ini ada yang Yurmialis sudah ada belum ya tadi kok belum kelihatan? Ada tidak anak-anak? Patah ya itunya ke sini. Ya, ini sepertinya ini nanti kelompoknya tidak bisa 5 kalau tidak ada Yurmialis ya. Ya, baiklah. Ada di kelompok 3. Oh, gitu ya. Baik. Sekarang saya bagikan LK-nya ya anak-anak. Ini LK untuk kelompok 1. Iya, Bu. Iya, Bu. Nanti tolong Boleh. diisi Boleh. oleh kelompok 1. Boleh. Tadi kelompok 1-nya anggotanya adalah Ananda Dekia dan Hamzah. Kemudian kelompok 2 ini ya lembar kerjanya nanti tolong diisi dengan berdiskusi ya. Iya. Iya, Bu. Ya. Ini untuk lembar kerja kelompok 3. Ini lembar kerja kelompok 5. Ini lembar kerja kelompok 4 ya. Nah, udah saya bagi ya anak-anak ya. Tolong kalian bekerja sama Iya, dengan Baik, baik. Bu. Nah, sebelum kalian mengisi, Ibu akan memutarkan video ya. Tolong dicermati dengan baik, kemudian nanti diisi. Iya, Bu. Baiklah, saya beri waktu 20 menit setelah menonton videonya ya. Iya. Ya, simaklah videonya. Atas, Bu. Di atas, Bu. Nah, itu. Ya, Nah, itu. itu, Bu. Ternyata tidak bisa dibuka anak-anak videonya. Ya. Oh, berarti kita nggak bisa nonton dong, Bu. Iya, tidak bisa nonton nih. Gangguan, Ya, Bu. Iya, Bu, Bu. tidak bisa nonton. Bisa nonton. Iya.
Berhubung tidak bisa menonton video, saya jelaskan saja Nggak, ya. Pak. Nggak apa-apa, suara Atau ibu aja begini udah saja senang kok. anak-anak, berhubung nggak bisa nonton video, kalian membawa buku paket tidak anak-anak? Bawa, Bu. Bawa, Bu. Bu. Bawa. Sekarang karena Bawa. videonya tidak bisa dibuka, tolong buku paketnya dibuka ya. Iya, Iya, Bu. Bu. Ya, sekarang silahkan diskusi mencari jawabannya di buku paket. Ya, saya beri waktu ya, Ya, 10 menit siap. untuk berdiskusi. Kira-kira cukup tidak 10 menit anak-anak? Cukup, Bu. Cukup. Ya, silakan diskusi ya. Ya. Saya tunggu. Ya. Iya, Bu. Baiklah, sekarang waktunya sudah 10 menit. Silakan anak-anak untuk presentasi ya. Coba kelompok 1 silakan presentasi. Kelompok 1 tadi siapa tadi? Ya, Tadi kelompok siapa kelompok 1. 1 ya? Iya. Ananda Dekia Udah dan tuh, Bu. Udah tampil kan? ya, nih. Hamzah. Sama Ananda Dekia, silakan hasilnya dibaca. Ke depan ya. Ya, baik, betul. Sholat sunnah munfarid itu memang betul. Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sendiri atau berjamaah. Sholat ini berfungsi sebagai penyempurna dari sholat fardu. Adapun macam-macam sholat sunnah munfarid, apa saja ini anak-anak tadi disebutkan oleh Dekia? Ya, Sholat sunnah sholat rawatib, sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, Tahajud, sholat sunnah Sholat duha, duha, sholat Sholat sunnah sunnah fajar, fajar, sholat sholat tahiyatul tahiyatul masjid, masjid, sholat sholat sunnah sholat safar, safar, sholat sunnah sunat tasbih. 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 Ya, betul ya. Baik. Sekarang untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang waktu pelaksanaannya mengiringi sholat fardu 5 waktu. Ya. Terus Sholat rawatib muakkad dan sholat rawatib ghairu muakkad. Sholat rawatib muakkad adalah sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan, selalu dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Kemudian yang ghairu muakkad, sholat ghairu muakkad, sholat rawatib yang kurang tidak selalu dilaksanakan oleh Rasul Muhammad SAW. Misalnya 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sebelum maghrib, kemudian 2 rakaat setelah sholat isya. ya, bagus, betul anak-anak. Nah, sekarang kelompok yang tentang sholat tahajud, tadi kelompoknya siapa? Yuk. Kelompok siapa ya? Lupa saya tadi siapa kelompok Oh, siapa Saya ya? kelompok 4 sama Pak Asep. Saya tadi sama Bu Iya. Arwiti Tadi ya. anaknya tidak Iya, masuk. kelompok 2. Ananda Jami'an tadi ada tidak? Tidak ada ya, ini anaknya Belum tidak masuk. masuk. Tadi lagi, kok. Nggak Tadi- masuk. Jadi bagian ketiga tidak ada yang jawab ya, karena anaknya tidak masuk. Baiklah, sekarang kelompok 4. Ya, Ananda Iska. ya. Kelompok 4 saya ya. Ya, Ya, tadi lupa itu soalnya apa ya? Pak Asep, coba ketua kelompoknya.
Ya, silahkan. Ananda Asep, Iya, siap. presentasikan hasil diskusinya. Itu digeser sedikit, Bu. Baik. Salat sunat tahajud adalah salat sunat yang dilakukan setelah salat isya dan sampai hingga sebelum terbit fajar atau di tengah malam. Umumnya dilaksanakannya. Salat tahajud dikerjakan dengan cara 2 rakaat. Juga bisa 4 rakaat selama salam 4 rakaat salam. Setelah tahajud biasanya diakhiri dengan salam. Apa itu? Witir. Dan ini salat yang jumlah rakaatnya ganjil dan untuk mengakhiri salat malam yaitu 1 rakaat. Ya. Ananda Asep, sepertinya dalam membaca masih belum lancar ya. Ya, berarti besok Iya, Bu. harus lebih banyak belajar membaca ya, Nak. Nanti sama Ibu ya, nanti ketika istirahat belajar sama Ibu ya, agar membacanya lancar ya, Nak. Boleh, Bu, boleh. Ya, baik. Ya. Iya. Sekarang kelompok 5, silahkan. Perwakilan 1. Nani ya Bu ya. Nani ya Bu ya. Iya. Iya, Nani. Iya. Sholat fajar ya Bu ya. Iya. Sholat subuh atau sholat fajar adalah salah satu sholat wajib dari sholat 5 waktu yang dilakukan pada saat fajar sampai menjelang matahari terbit. Sholat subuh didahulukan oleh sholat sunnah fajar sebanyak 2 rakaat. Itu Bu yang saya tahu. Oh ya, bagus. Ya, sholat sunnah fajar itu bukan sholat subuh ya. Sholat fajar itu Atau sholat sholat sunnah yang fajar, dilakukan iya. sebelum sholat subuh. Tapi udah Ya, pinter kok qobliyah. Ananda Nani sudah Qobliyah. berani presentasi, udah berhasil menjawab ya. Gak apa-apa, udah pinter. Iya. Lain kali mungkin Iya, lebih Karena Benar, subuh itu iya. lebih karena ini ya, subuh teliti itu ya, kata Pak mencari di Ustadz tidak bukunya ada ya, Nak. ba'diyah. Tanya cuma Ya, ya Atau subuh. baiklah. sholat fajar. Ternyata anak-anakku udah pinter-pinter semua. Ya anak-anak, ini tadi kita kan sudah berdiskusi. Coba sekarang kalian tuliskan di buku kalian hal-hal yang penting yang kalian catat ya. Coba kalian catat di buku kalian. Iya Saya beri Bu. waktu 5 menit ya. Ya, baik. Baik, Bu. Ya, baik, Bu. Bu. Siap. Siap ditulis. Nih, mau cari buku tulis dulu, Bu. Ya, sudah. Sudah. Ya, Sudah. coba sekarang dibaca Ananda Ika, bagaimana kesimpulan yang kamu peroleh, Ya, yang kamu tuliskan. ya kesimpulannya adalah sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sendirian. Misalnya sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha, sholat fajar, dan sebagainya. Sholat-sholat tersebut memiliki keutamaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Begitu, Ibu. Ya, pinter Ananda Ika. Terima kasih sudah Ya, terima kasih. menjawab Ibu. dengan baik. Ya, baiklah anak-anak. Hari ini kita kan sudah belajar tentang sholat munfarid. Cobalah untuk senantiasa mempraktekannya dalam ibadah kalian sehari-hari ya. Meskipun di Ya, Bu. antara Iya, kalian Bu. masih belum balik karena kalian umurnya mungkin masih 9 tahun atau 10 tahun. Ya. Namun menjalankan ibadah sholat sunnah itu akan mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Di samping sebagai penyempurna amal ibadah wajib, juga bisa menjadi
amal untuk kedua orang tua kita. Ingin tidak anak-anak memberi hadiah berupa amal baik untuk kedua orang tua kita? Ingin, Bu. Ingin, Bu. Mau, Bu. Ya, bagus. Baiklah. Mulai sekarang, anak-anak di samping sholat duha di sekolah, silakan kalian di rumah untuk belajar sholat tahajud ya. Memang Iya, awalnya tuh siap. mengantuk Iya, Bu. karena malam Iya. tuh dingin. Namun Mm-mm. jika kita sudah Betul. memohon kepada Allah, misalnya begini anak-anak, agar kita bisa bangun malam tuh coba kalian tuh berdoa ya sebelum tidur, ya Allah bangunkan hamba jam 3 pagi agar hamba bisa bertahajud begitu. Bertahajud. Nah, insya Allah Sering nanti Allah ngantuk, akan Bu, bangunkan kalau kalian. malam. Mau tidak anak-anak? Mau, Mau, Bu. Ya. Tapi Ya. sering Nah, ngantuk, nanti setelah Ibu, bangun segera semalam ambil waktu. wudhu, kemudian sholat tahajud. Nah, kemudian akhiri sholat tahajud dengan sholat witir atau sholat yang rakaatnya ganjil. Ya. Berhubung waktunya sudah berakhir anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari materi sholat sunnah munfarid. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan mengajari kalian tentang praktek sholat tahajud. Untuk itu, di rumah siapkan bacaan sholatnya ya. Jika kalian Ya, ada Bu. yang belum tahu, silahkan belajar sama ayah ibu di rumah. Atau jika lupa, hafalkan lagi ya. Baik, Bu. Baik, Ya. Bu. Ya. Baik, Bu, Besok jangan makasih. lupa bawa lat sholat ya. Jangan sampai lupa nanti Ya. pas praktek tidak bawa. Baik anak-anak, berhubung waktu sudah akan Ya, habis, Bu. marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yani. Monggo Pak Aziz. Ya, tepuk tangan untuk Bu Biani. Kita kasih aplaus begitu. Bu Biani sudah bagus, tapi nampaknya Bu Biani ini minder wardah kebun ini, jadi grogi. Jadi begini Bu Biani, Iya. terkait dengan pertanyaan pemantik, sebetulnya pertanyaan pemantik itu fungsinya apa toh? Hampir seperti apersepsi. Hampir sama. Kalau apersepsi itu pelajaran yang kemarin, batu loncatan. Kalau pertanyaan pemantik itu adalah materi awal untuk mengantarkan Pembelajaran pertanyaan pokok. Ya, Pelajaran iya. pokok. Jadi di Bu Biani tadi itu pertanyaan pemantiknya banyak sekali. Karena banyak, maka sebenarnya sudah terjawab dari yang ditanyakan itu sampai kepada pertanyaan macam-macam sholat sunnah dan sebagainya. Nah ini. Selanjutnya Bu Biani itu justru tadi itu memanage waktunya yang terbalik. Jadi materi-materi diskusi itulah yang sebetulnya ditunggu oleh peserta didik. Ini kelas berapa ini Bu Biani? Kelas 4, Pak. Kelas berapa? Kelas 6? Kelas 4. Kelas berapa? 4. Nah, kelas 4. Jadi jangan dibayangkan bahwa anak-anak kelas 4 itu sudah tahu tentang sholat sunnah semuanya, kan begitu. Jadi sebetulnya Bu Biani itu menyampaikan poin-poin tentang sholat sunnah, baik mu'akadah dan ghairu mu'akadah. Itu kan sholat sunat rawatib. Itu disampaikan. Nah, nanti didiskusi biar dikembangkan lagi oleh peserta didiknya. Dan nanti waktu presentasi tinggal menyampaikan. Nah, ini kebetulan muridnya kan juga pinter-pinter. Bu Biani juga nggak kurang akal. Ditayangkan anak suruh menjawab. Wah, tinggal baca. Sebenarnya itu yang materi ditunggu sebetulnya. Materinya pokok sebetulnya itu loh. Nah, ini malah anak-anak langsung suruh diskusi. Nah, ini kalau kelas 4 kan belum sampai, artinya harus tetap dipandu. Begini Bapak Ibu sekalian, istilah-istilah itu perlu dipahami Bapak Ibu sekalian. Salat
itu berarti kan sudah mengindonesia. Kemudian sunnah dengan sunat itu beda. Kalau sunat Beda. itu berarti sudah mengindonesia. Kalau sunnah itu berarti masih bahasa Arab. Sehingga sunnah itu kalau di modul supaya diketik italik miring. Kemudian karena sunnah itu bentuk mu'annas, maka sholat sunnah munfaridah. Sholat sunnah mu'akadah. Sholat sunnah ghairu mu'akadah. Jadi mu'annas ketemu dengan mu'annas begitu. Ini biar sedikit banyak belajar tentang bahasa Arab terkait dengan pembetulan ejaan. Nah, kalau begitu apa bedanya munfarid dengan munfaridah? Munfarid mudzakkar, munfaridah mu'annas kan begitu. Nih. Kemudian KKTP yang disampaikan oleh Bu Bian ini banyak sekali. Saya rasa yang ditampilkan itu yang terkait dengan materi ini saja. Sehingga tidak melebar kemana-mana. Poinnya sholat sunat rawatib, sholat sunat mu'akadah, yaitu KKTP-nya disederhanakan kembali gitu. Baik, Pak. Seperti mana yang saya sampaikan kepada Bapak sekalian, bisa jadi di PowerPoint itu video tidak bisa diklik. Sama seperti tadi Ibu Biani. Iya, Ini Pak. kejadian. Tidak bisa diklik karena memang spekulasi aja, untung-untungan begitu. Maka tadi kemarin saya sudah bilang PowerPoint itu disiapkan di luar. Di dalam itu ada linknya, syukur bisa dibuka. Kalau tidak bisa dibuka, ya berarti di luar yang sudah diminimize di bawah itu tinggal ngeklik begitu. Ini untuk menolong. Sebetulnya video yang ditampilkan itu kalau link biasanya kalau PowerPoint itu nggak bisa dibuka. Tapi kalau Pak. Ibu itu dari tampilan PowerPoint di bawahnya itu ada gambar video, ada picture dan sebagainya, diklik kemudian mengimport sehingga ada latar belakang, ada background videonya, kemudian di bawah ada tanda panah kanan, nah itu berarti bisa dibuka. Kalau hanya link seperti itu TPS biasanya PowerPoint tidak bisa dibuka. Maka jembatan untuk itu biar tidak kisruh, maka klik cari yang di bawah, dibuka duluan seperti kayak PPT itu sudah dibuka di bawah duluan gitu. Ini. Kemudian guru harus pandai-pandai untuk menyiasati karena linknya nggak bisa dibuka. Silakan anak-anak apa tadi? Ya diterangkan dari video, diterangkan apa poinnya apa dalam video itu, diterangkan biar lebih jelas. Ini nggak usah grogi gitu. Saking groginya Bu Biani itu sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah dikerjakan sendiri dan atau berjamaah, tidaknya malah dibuang, tidak berjamaah. Nih, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini diskusi kan seolah-olah muridnya lengkap. Jadi jangan sampai seperti tadi, sudah dibentuk kelompok, ternyata kelompoknya Pak Hamzah, apa tadi itu nggak ada. Oh karena nggak ada ya nggak jadi. Apa karena nggak ada ya? Oh sudah dibentuk kok nggak ada. Nggak suruh prestasi. Berarti ini menunjukkan bahwa Ibu ini kurang menguasai kurang menguasai situasi. Bikin aja seolah-olah ada kan begitu. Nah, terus gimana? Ya bisa disiasati karena waktunya mungkin mepet. Nah, yang terakhir yang tadi tidak ada itu nanti lain waktu atau tidak usah dibahas. Tapi nggak usah bilang karena nggak ada orangnya maka kan begitu. Ini berarti kan apa gunanya tadi membentuk kelompok? Padahal kelasnya ada, anaknya ada, kan begitu. Ini justru bertolak belakang gitu. Kemudian sholat sunat tahajud akhirnya melebar kepada sholat tahajud yang kemudian diakhiri dengan yang rekaannya ganjil. Bicaranya Ibu sudah betul witir yang rekaannya ganjil, tapi di PowerPoint itu adalah tidak ada kata witir. Terakhir pesan moral sudah bagus seperti yang saya pesankan. Cuman tulisannya bukan pesan moral tapi pesan moralanya, moralanya. Gitu. Jadi pesan moral itu apa? Anak mungkin juga nggak ngerti. Jadi tidak mesti harus kemudian ditulis pesan moral, tapi nasihat-nasihat yang terkait dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, life skill, kesalehan pribadi dan kesalehan sosial mesti diupayakan sejak dini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Hatta. Oke. Terima kasih Pak Aziz Wadli ya. Ibu Biani sudah
cukup bagus ya. Jadi intinya tinggal sebenarnya apa ini penanaman kepada anak ini kan sholat sunnah ya, ini kelas 4 ya. Jadi mungkin perlu untuk misalnya ini bagaimana anak bersemangat menjalankan sholat sunnah, ini kan perlu diberi motivasi ya. Kalau di dalam hadis kan banyak itu motivasi, misalnya kalau sholat sunnah fajar ya sebelum subuh itu khairun minat dunia wa ma fiha, kan itu ada hadis ya, itu lebih baik daripada dunia seisinya ya, itu pahalanya kan. Itu sholat witir juga demikian kan. Jadi itu anak tidak hanya anak ya, orang tua aja itu kalau diberi itu langsung semangat nah, itu kan. Jadi faedah atau dorongan dari Nabi itu disampaikan ya. Misalnya sholat duha itu juga ada kan anjuran-anjuran ya. Kemudian bahwa sholat sunnah ini kan ini sunnah bagi umat Islam gitu ya. Bagi Nabi itu wajib ya. Nah, sehingga Nabi itu yang sunnah itu bagi Nabi itu wajib semuanya kan. Sehingga ini kita harus sampaikan bahwa kalau kita mengerjakan berarti kita ini melakukan perbuatan yang selalu dikerjakan Rasulullah, ini berarti semakin dicintai Rasulullah, semakin dicintai oleh Allah kan. Kemudian poin yang berikutnya ya biasanya ini yang sering itu perkataan para ulama ya. Kalau orang mengerjakan wajib itu ibarat orang dagang itu hanya modalnya kan. Kalau mengerjakan sunnah itu berarti untungnya orang dagang. Sehingga kita ini hidup kalau hanya mengerjakan yang wajib itu berarti hanya mengejar modal saja kan. Itu berarti belum dapat keuntungan apa-apa kan. Nah, gitu. Nah, kemudian ada yang terakhir ya, itu sunnah-sunnah itu bisa menambal ya kekurangan-kekurangan kalau sholat wajib itu kurang sempurna kan. Baik sholat terutama rawatib ya, itu bisa kalau kita yang wajib itu kurang sempurna bisa ditutup dengan sholat sunnahnya itu. Jadi seperti itu sehingga anak ini oh begitu ya, nanti sehingga punya motivasi untuk mengerjakan kesunahan ya. Baik, terima kasih Bu Biani ya. Yang terakhir ini Bu Ningsih ya. Ini saya yang belum masuk Pak Jamian, coba Bu Biani dipanggil Pak Jamian supaya masuk ya. Ini ya silakan Bu Ningsih ya. Yang terakhir.